Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berfokus hanya kepada Tuhan saja. Karena itu, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah di tempat ini, memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong pimpin sertai kami di dalam ibadah tengah pekan pada malam hari ini Tuhan, sehingga kiranya setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman yang kami dengar, itu pun boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita pun tidak luput dari yang namanya pencobaan hidup. Dan terkadang kita pun juga terpleset, sampai membuat kita hampir jatuh di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin sulit untuk bangkit berdiri lagi, untuk kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Atau kita merasa kita tidak selalu kuat untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Akan tetapi, biarlah terang dan kekuatan yang dari Tuhan saja yang akan membuat kita mampu untuk kuat melangkah menjalani kehidupan ini. Dan juga kita mampu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan yang berjudul Lega. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Sedikit lagi aku besar hampir menelanku, ku hilang tak tahu pulang, tapi ku dipegang, tak ada yang dapat kupindah selain Kau Tuhan, selalu sertaku dalam bahtera. Takkan ku takut di dalam gelapku, di keraguanku, ku temukan terang-Mu Tuhan. Di dalam badaiku, dalam gelisahku, ku temukan kekuatan yang memberikanku damai di hatiku, sedikit lagi aku jatuh, ombak besar hampir menelanku, ku hilang tak tahu pulang, tapi ku dipegang, tak ada yang dapat ku pindah selain Kau Tuhan, selalu sertaku bersama dalam bahtera. Takkan ku takut di dalam gelapku, di keraguanku, ku temukan
Saudara-saudari sekalian, sama seperti burung Raja Wali yang terbang semakin lama semakin tinggi, mengatasi kehidupan ini, mengatasi angin. Begitu juga dengan kita yang mau terus bersandar pada Tuhan, untuk terus berjalan bersama dengan Dia, dan kita terbang semakin tinggi, seperti seekor burung Raja Wali. Mari kita nyanyikan lagu Dengan Sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah.
Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur juga Tuhan, pada malam hari ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, sehingga kiranya kami pun boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, di tengah keterbatasannya, kiranya Engkau yang pakai hamba-Mu ini untuk boleh memberitakan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk setiap kami dengarkan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah Kristen kuat dan rapuh. Mari saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara-saudari, setiap kita biasanya kalau mau membangun sebuah rumah atau bangunan, kita pasti akan memilih fondasi yang kuat, fondasi yang dapat untuk dipakai untuk menopang bangunan tersebut dengan kuat. Kita memiliki tujuan, yaitu agar bangunan tersebut dapat berdiri kokoh dan tidak rapuh sampai beberapa waktu yang lama. Atau kita menggunakan fondasi, memikirkan fondasi tersebut supaya bangunan yang kita bangun itu tidaklah hancur dari hal-hal yang ya kita bisa anggap ringan, seperti hanya tertiup angin atau gempa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, fondasi yang kuat juga menjadi modal yang penting bagi setiap orang dalam membangun baik rumah maupun bangunan yang lain. Oleh karenanya, bukan hanya fondasi yang kita perlu pikirkan untuk kuat, tetapi kita juga membutuhkan materi yang terbaik untuk mendukung fondasi itu bisa dipakai untuk kuat, dan fondasi tersebut dapat berdiri kokoh menopang setiap apa yang kita bangun. Dengan materi yang tepat, pemfondasian yang tepat dan kokoh, dan pembangunan yang benar merupakan langkah untuk dapat menghasilkan sebuah bangunan yang benar-benar kokoh, baik itu terlihat dari luar maupun itu terlihat dari dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mengingat beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar akhir Januari 2022, di daerah Tawangmangu, yaitu di daerah dekat Solo sana itu, ada sekolahan yang mana pada saat itu, sekolahan itu awalnya adalah sekolahan yang tidak baik bangunannya. Kemudian pemerintah membangun sekolah tersebut agar menunjang pendidikan daripada anak-anak yang bersekolah di tempat tersebut. Tapi sungguh ironis, ketika bangunan yang kita harapkan, yang berdiri kokoh, berdiri kuat di dalam sekolah itu, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Pada saat setelah selesai pembangunan sekolah tersebut, Pak Ganjar Pranowo datang untuk mensurvei sekolahan tersebut. Bagaimana keadaan sekolah tersebut, bagaimana fondasinya, bagaimana fasilitas yang digunakan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa harapan awal daripada sekolahan tersebut dibangun kokoh, dibangun kuat, ternyata tidaklah sesuai dengan harapan tersebut. Karena apa? Ketika Pak Ganjar melakukan survei, bukanlah tembok yang kuat yang ditemukannya, melainkan sebuah triplek tipis, triplek yang rapuh yang ditemukan oleh Pak Ganjar tersebut. Hal ini terbukti
ketika Pak Ganjar melihatnya, dia pun akhirnya membuktikan akan keraguan dirinya tentang bangunan tersebut. Dan dia menendang bangunan tersebut. Dan benar bahwa bangunan tersebut, tembok yang diharapkan sebagai fondasi yang kokoh, itu ternyata rapuh. Hanya sebuah triplek yang ketika ditendang sedikit aja sudah hancur, sudah berlubang. Dan pada akhirnya Pak Ganjar pun menjadi kecewa. Pemborong yang tadinya diharapkan dapat memberikan yang terbaik karena sudah dibayar dengan harga yang tepat, harga yang pas, tetapi akhirnya dikorupsi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini apakah hanya terjadi pada bangunan saja? Apakah hal ini hanya terjadi pada materi yang kita lihat saja? Tetapi kalau kita selidiki diri kita, kerapuhan ini juga terjadi pada diri orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen tidak semuanya memiliki fondasi yang kuat, tidak semuanya memiliki fondasi yang kokoh dalam dirinya. Kuat seperti apa sih yang dimaksudkan di sini? Apakah kita sedang membahas tentang kekuatan secara fisik? Kekuatan yang itu menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki otot yang besar, yang kekar, memiliki tubuh yang kekar. Atau kuat di dalam dia bisa memiliki ilmu bela diri untuk melawan setiap orang-orang yang tidak berkenan, yang mengganggu dia atau mengganggu orang lain. Bapak Saudara sekalian, sama seperti yang telah Paulus katakan di dalam ayat yang tadi kita sama-sama baca, yaitu berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berdiri dengan teguh dalam iman, ini diartikan teguh di sini adalah kuat. Sama seperti kata kuat. Berteguh. Sama seperti memperkuat. Sama seperti kuatlah. Nah, jadi sama juga. Kita bisa katakan bahwa berdiri dengan kuat dalam iman. Iman kepada siapa? Tentunya kepada Yesus Kristus. Allah yang kita sembah. Tuhan yang kita percaya. Tetapi memiliki iman yang kuat, ini juga memiliki efek yang cukup besar dalam hidup kita. Memiliki kekuatan yang memampukan kita agar kita tidak diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini begitu mudah memberikan kepada kita arus yang deras. Arus untuk menggoncang iman kita. Arus untuk membuat kita menjadi pribadi yang terlihat kuat, tetapi kenyataannya dalam kita itu adalah rapuh. Arus atau pengaruh yang bukannya membuat kita menjadi pribadi yang dapat melawan dan bertahan dalam pengaruh buruk kehidupan ini, serta godaan iblis, tapi justru menjadi pribadi yang akan mengikuti perbuatan-perbuatan yang melawan ajaran Kristus. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Begitu juga seperti perumpamaan yang kita tahu dan familiar di telinga kita. Di dalam Matius 7 ayat 23 sampai 26. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh,
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Paulus dalam hal ini bukan saja berbicara hanya dalam waktu saat itu, yaitu berbicara kepada jemaat Korintus, tetapi kepada setiap kita saat ini. Bahkan anak-anak kita, keturunan kita, bahkan orang-orang percaya, semua orang yang akan membaca firman Tuhan ini. Dan hal ini ditujukan bahwa setiap kita, orang-orang percaya ini memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Sehingga apapun yang akan terjadi ke depannya, kita tetap memiliki kekuatan, fondasi yang kuat untuk kita melawan arus dunia ini. Oleh karena itu, Paulus meminta kepada setiap orang, terutama orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, orang-orang percaya, untuk apa? Untuk terus berjaga-jaga dengan iman yang dimilikinya. Iman kepada Kristus. Karena ketika orang tersebut lengah, ketika dia merasa bahwa dia sedikit saja lengah di dalam hidupnya, di dalam imannya, maka ini tidak menutup kemungkinan untuk iblis datang menyerang dia. Untuk iblis datang dan menghancurkan kehidupannya. Membuat dirinya menjadi orang yang rapuh, orang Kristen yang rapuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata berjaga-jaga ini juga ditunjukkan di dalam beberapa bagian Alkitab. Seperti Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 31, Kolose 4 ayat 2, 1 Petrus 5 ayat 8, Wahyu 3 ayat 3. Berjaga-jaga sampai Kristus datang kedua kalinya. Kita memiliki iman yang kuat sampai Kristus datang kedua kalinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal ini dapat kita lakukan secara instan? Yang menjadi pertanyaan dan koreksi diri kita, apakah kita sudah benar-benar kuat di dalam iman kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ketika kita memiliki iman yang kuat ini, kita tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang instan. Kita perlu melatih, dan melatih. Seperti seorang atlet, ketika dia ingin bertanding, ketika dia berkomitmen bahwa dia mau menjadi atlet sepak bola seperti Ronaldo misalnya, tidak mungkin dia memiliki fondasi yang kuat dalam dirinya untuk menendang itu tanpa adanya latihan. Tanpa dia terus melatih dirinya untuk membangun fondasi yang kuat itu. Tidak hanya skills, tidak hanya keahlian yang dia miliki, tapi fondasi untuk dia berdiri teguh, terus berjalan sampai pada tujuan. Setiap kita bisa membayangkan bagaimana ketika Ronaldo tidak melakukan latihan, tidak melatih dirinya, tidak membangun fondasi dalam dirinya ini dengan kuat, maka mungkin badannya terlihat kekar, tapi dirinya itu rapuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini juga, kekuatan kuat ini kita berbicara tentang iman, tentang kerohanian kita. Kuat di dalam Kristus. Kita memiliki iman yang kuat, kerohanian kuat di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Dalam hal ini, saya ingin membagikan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah menjaga relasi yang intim dengan Kristus. Bagaimana kita menjaga relasi? Tentunya kita perlu yang namanya komunikasi. Relasi tanpa adanya komunikasi, maka relasi tersebut tidak akan pernah terjadi. Relasi yang baik tanpa komunikasi yang baik tidak akan pernah terjadi. Relasi yang bertahan lama
tanpa adanya latihan dalam diri kita untuk menjaganya, menjaga relasi tersebut, tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, kita perlu berkomunikasi kepada Kristus. Setiap hari, setiap saat, berdoalah kepada Kristus. Berbicaralah kepada Kristus. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita alami dalam hidup kita. Sama seperti Kolose 4 ayat 2 ya tadi, dikatakan bahwa bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kemudian juga di dalam Yeremia 17 ayat 5, ayat 7 sampai 8 juga berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berdoa, itulah cara yang terbaik untuk kita bisa menjalin komunikasi, relasi bersama dengan Allah. Tanpa kita menjalin relasi dengan Allah, kita tidak akan pernah memiliki iman yang kuat. Karena hanya Allah yang memampukan kita untuk memiliki iman yang kuat. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita untuk memilikinya. Oleh karena itu, menjaga relasi yang intim dalam Kristus itu perlu. Sama seperti kita, ketika kita memiliki sahabat, ketika kita menjalin sebuah hubungan, relasi bersama dengan seseorang, kita perlu komunikasi. Kita terus bertanya kabarnya, kita bertanya namanya, kita terus mencoba menggali siapa dirinya dia. Kita bercerita, kita meminta pendapat, meminta nasihat. Untuk apa? Untuk menjadikan kita juga termasuk menjadi pribadi yang dewasa. Karena apa? Karena kita memiliki fondasi di dalam kebersamaan itu, relasi itu. Bagaimana dengan Kristus? Ketika kita memiliki relasi yang kuat bersama dengan Kristus, secara iman, secara kerohanian, kita pun pasti akan kuat. Dan kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang rapuh, yang terombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Kemudian yang kedua, kita juga perlu setia membaca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15-16 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita harus setia membaca firman Tuhan. Inilah surat yang jelas dan pasti sudah dinyatakan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah fondasi kita, materi kita untuk memiliki fondasi yang kuat di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita, di dalam Kristus. Bagaimana kalau kita tidak membaca ini? Bagaimana kalau kita membaca hanya seminggu sekali ketika khotbah, ketika kita datang ke gereja? Bahkan mungkin juga ketika kita selesai daripada ke gereja, kita pun tidak mengingat apa yang tadi firman Tuhan ini sudah katakan dalam hidup kita. Sama seperti kita bermimpi membangun bangunan yang kuat, tetapi kita tidak memberikan fondasi yang kuat juga. Seperti tong kosong
berbunyi nyaring. Hanya omong kosong dan harapan kosong yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Dunia ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kehidupan kita bukan kita yang memegang kendalinya, melainkan Kristus. Apa yang terjadi dalam hidup kita, itu pun di luar kendali kita. Tanpa kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita tidak akan memiliki kekuatan di dalamnya. Menyerahkan bukan berarti kita tidak mengambil peran di dalamnya. Menyerahkan bukan berarti kita hanya menaruh begitu saja kepada Kristus. Tetapi kita juga, karena kita memiliki relasi yang kuat di dalam Kristus, relasi yang intim di dalam Kristus, maka ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita pun pasti akan memiliki hikmat di dalamnya. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seorang anak kecil ketika dia berjalan, ketika dia menghadapi kehidupannya, anak kecil itu pasti akan bersandar kepada orang tuanya. Ketika anak kecil ini berjalan jauh ke sebuah tempat, ketika dia bersama dengan orang tuanya, dia pasti akan menyerahkan hidupnya kepada orang tuanya. Untuk apa? Untuk dituntun, untuk melangkah menjadi lebih baik, lebih kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita memiliki iman yang kuat? Apakah kita sudah setia melatih diri kita berdoa setiap saat? Apakah kita sudah memiliki relasi yang intim bersama dengan Kristus? Apakah kita setia membaca firman Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Menjadi orang yang terlihat kuat itu mudah. Karena apa? Tidak semua orang yang terlihat kuat itu dalamnya juga kuat. Seperti sekolah yang tadi sudah saya sebutkan, yang kita tahu di dalam cerita tadi. Bangunan yang terlihat kuat, dalamnya rapuh. Mungkin saat ini itu juga yang terjadi pada diri kita. Kita terlihat seperti orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang bersikap baik, tapi bagaimana hati kita? Biarlah firman Tuhan ini membantu setiap kita untuk menyelidiki hati kita. Sudahkah kita memiliki kerohanian yang kuat, iman yang kuat di dalam Kristus? Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang kuat? Perlu kita ingat, semuanya adalah proses. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi orang yang kuat, Kristen yang kuat, itu terjadi hanya saat ini. Seperti sesuatu yang instan. Seperti yang kita tahu juga, mie instan aja memiliki proses. Begitu juga hidup kita. Jangan biarkan kita terpleset dan jatuh di dalam dosa. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat.
Demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita terus melatih diri kita, agar kita memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan ini tidaklah berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman ini pun boleh mengingatkan kita, untuk kita boleh bersama-sama memiliki fondasi yang kuat di dalam Engkau. Dan kami boleh bersama-sama untuk membangun bangunan yang kuat di dalam Engkau, Tuhan. Bangunan spiritual kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk Indonesia ini, untuk Jogja, Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu terjadi kekerasan di antara mahasiswa. Tuhan, tolong gerakkan setiap hati mahasiswa yang datang untuk belajar, orang-orang yang ada di kota Jogja itu untuk boleh bersama-sama menjaga kedamaian. Tolong juga Tuhan untuk Sri Sultan Hamengkubuwono, Tuhan, di dalam beliau menegakkan keadilan, di dalam beliau menjaga ketenangan, keamanan di kota Jogja. Berdoa juga Tuhan untuk COVID yang terjadi di Indonesia ini, kiranya Tuhan yang terus tolong, terus jamah Indonesia ini, sehingga kami benar-benar merasakan yang namanya hidup normal, atau bahkan Tuhan, jika Tuhan memiliki rencana yang lain, kami pun boleh hidup berdampingan dengan COVID. Dan itu bukan menjadi momok bagi kami, tetapi justru membuat kami semakin memiliki relasi yang intim di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini memiliki pergumulan, Tuhan. Kiranya Tuhan yang tilik hati mereka, Engkau yang hiburkan mereka, Tuhan, di dalam kesedihan mereka. Tuhan yang tolong mereka di dalam setiap berbagai persoalan yang sedang mereka hadapi, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin. Besar hampir menelanku, ku hilang, tak tahu pulang. Tapi ku dipegang, tak ada yang dapat kupindah. Selain Kau Tuhan selalu sertaku dalam
dapat ku pinta. Selalu